Dan orang banyak yang kadangkala yang tidak setuju dengan RUU ini, mereka tidak pernah baca RUU-nya sebenarnya. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Kalau orang-orang biasa, aktivis gerakan penegakan hukum pasti paham bahwa ini RUU ini bagus untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada tindakan sewenang-wenang. Coba mari kita berdebat, di mana tindakan sewenang-wenang yang akan muncul dari RUU ini. Ada yang berkampanye hati-hati, undang-undang perampasan aset itu besarnya, tebalnya 300 halaman. Anda belum baca, jangan setuju dulu. Nah, saya yang ikut buat kok itu hanya 42 halaman, itu sudah termasuk penjelasannya ya 15 halaman. Jadi undang-undang itu hanya 68 pasal. Apa untung rugi dari disahkannya RUU perampasan aset? Oh, jangan-jangan nggak ada ruginya, untung semua ini bagi negara khususnya. Bagi negara untung, tapi bagi koruptor akan rugi karena dia tidak bisa menyembunyikan aset hasil korupsi. Menurut Pak Ahok, kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset, kalau oknum hakim, mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong? Gue rampas aset lu nih. Lu mau gua sita semua harta lu, panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gua sita semua, atau lu tolong jual ke teman gua murah-murah, setengah harga. Alasannya itu, wah nanti kita bisa jadi miskin mendadak, nanti bisa diperas oleh polisi, nanti bisa diperas oleh kejaksaan. Itu ndak bisa. Kenapa diperas? Karena yang memutuskan itu pengadilan. Cuma pengadilan sendiri malah tindak pidana, tapi diselesaikan secara perdata dengan pengadilan sendiri. Yang menetapkan tuh hakim. Misalnya si A korupsi, orangnya lari ndak ketemu, rampas asetnya melalui permintaan ke pengadilan. Nah, perkaranya yang lari ini cari terus sampai ketemu, tapi asetnya dirampas dulu. Karena kalau enggak, nanti dia lari sampai daluarsa baru pulang, habis. Enggak bisa dilakukan tindakan hukum gitu. Maka ini diambil dulu dan itu tidak bisa diperas oleh polisi maupun jaksa. Karena apa? Ini nanti ke pengadilan perampasan aset, bukan pengadilan korupsinya. Pengadilan korupsinya nanti terus jalan sendiri. Prof, respon panjenengan seperti apa nih? Bahagia, happy, karena setelah bertahun-tahun terlunta-lunta, DPR nanti berjanji akhir tahun ini akan selesai RUU perampasan aset ini. Ya tentu saya senang sekali karena ini dulu bagian dari target pemerintahan Pak Jokowi periode kedua, dan sebenarnya pada periode pertama sudah diajukan juga, tapi terus ada pemilu tahun 2018 itu terhenti. Ya kita bahagia karena berarti demokrasi masih hidup, aspirasi masyarakat yang sesudah disampaikan ke DPR secara prosedural agak sulit, lalu melalui aksi unjuk rasa yang besar kemudian direspon untuk segera dilakukan pengesahan atau pembahasan RUU ini. Saya tentu saja sangat senang. Gitu, tapi, Mas Hamdan. Apa jenengan optimis atau pesimis dengan janji-janji DPR ini? Mengingat sempat disebutkan oleh Pak Bambang Pacul yang sempat viral di mana-mana bahwa kita ini bukan apa-apa tanpa restu ketum-ketum partai. Saya agak optimis kali ini karena gelombang aspirasi rakyat itu terus menguat sampai hari ini ya, meskipun tidak unjuk rasa fisik, tapi di media, di medsos dan sebagainya itu luar biasa. Dan kalau ini dibuat main-main, ditanggapi dengan seadanya, mungkin akan susah. Tetapi saya optimis karena pemerintah sekarang kan sudah menjanjikan juga gitu. Apalagi yang bicara sudah istana ya, Presiden Prabowo. Kalau sudah Presiden bicara, saya kira tidak bisa menolak. Paling bisanya mencari-cari akal agar nanti RUU-nya itu bisa lebih akomodatif terhadap ketakutan-ketakutan orang atas undang-undang ini. Tidak apa-apa, ini demokrasi. Nanti ya, apa yang ditakuti kita bahas bersama-sama. Yang penting pemberantasan korupsi itu harus jalan agar negara ini menjadi baik.
Iya, apalagi ketum-ketum partai ini kabarnya sudah sempat dipanggil Pak Prabowo ke istana. Seperti apa Anda melihatnya, Prof? Iya, saya kira itu kuncinya karena memang DPR itu kan tergantung pada partainya. Semua seperti dikatakan Mas Bambang Pacul dulu ya memang nunggu ketua. Kalau ketua tidak mengizinkan ya tidak boleh. Nah dulu juga kan begitu. Dengan Pak Jokowi kan Pak Jokowi bilang saya akan panggil partai dulu tapi kirim surat ini dulu. Nanti ketua partai kalau ini tidak jalan di DPR saya panggil ketua partai. Kalau ketua partai juga tidak setuju ini saya akan keluarkan perpu di akhir pemerintahan saya. Gitu dulu Pak Jokowi. Iya, Nah sekarang kan tidak perlu perpu nih. Sudah bisa jalan dibahas sama-sama. Gitu. iya. Iya. Prof, target rampung akhir tahun ini apakah ini nggak terlalu cepat? Apakah cukup realistis? Mengingat nanti jangan-jangan banyak pasal-pasal yang dipangkas semacam itu karena terlalu buru-buru mungkin? Ya, begini, tergantung mekanisme apa yang dipakai. Kalau mekanismenya diubah, dulu kan di prolegnas ini disetujui. Yang mengusulkan, yang mengajukan RUU itu pemerintah. Nah, kalau yang dari pemerintah sudah selesai, gitu. Tapi kalau DPR diubah menjadi usul DPR, mungkin mau dibahas lagi dari awal dan itu lama gitu. Oleh sebab itu, kalau mau pakai usul pemerintah tinggal dibahas, yang disetujui bagian mana, yang tidak disetujui bagian mana. Itu saya mungkin agak percaya bisa selesai tahun ini dan itu tidak terburu-buru karena sudah lama. Dan orang banyak yang kadangkala yang tidak setuju dengan RUU ini. Mereka tidak pernah baca RUU-nya sebenarnya. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Kalau orang-orang biasa, aktivis gerakan penegakan hukum pasti paham bahwa ini RUU ini bagus untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada tindakan sewenang-wenang. Coba mari kita berdebat di mana tindakan sewenang-wenang yang akan muncul dari RUU ini. Ada yang berkampanye hati-hati, undang-undang perampasan aset itu besarnya, tebalnya 300 halaman. Anda belum baca, jangan setuju dulu. Nah, saya yang ikut buat kok itu hanya 42 halaman, itu sudah termasuk penjelasannya ya 15 halaman. Jadi undang-undang itu hanya 68 pasal. Gitu. 68 pasal Iya, itu pun yang salah satu yang ditakutkan adalah ada pelanggaran HAM nanti di situ, Prof. Nggak ada karena Undang-Undang Perampasan Aset itu dilakukan perampasan terhadap harta-harta yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau diduga akan digunakan untuk tindak pidana gitu. Dan itu ada prosedurnya. Ada pemidanaan terlebih dahulu, Prof. Meskipun tanpa ada pemidanaan. Tanpa ada pemidanaan lebih dulu. Jadi kalau dalam kasus perampasan aset itu ada dua prosedur hukum. Satu, proses pidananya jalan. Tapi proses pidana itu kan tidak bisa cepat ya. Kadangkala orangnya lari. Kalau tidak ada perampasan aset sebelum orangnya ketangkap kan tidak bisa dirampas asetnya. Kadangkala dalam proses pidana barang itu sudah dikonversi menjadi milik orang lain, menjadi milik diri sendiri. Itu tidak bisa diambil kalau tidak ada undang-undang perampasan aset. Padahal tindak pidananya jelas. Atau kasus yang terbaru, ada orang nih nyerahkan uang ke Kejaksaan Agung dalam kasus BTS Kominfo 27 miliar. Ini sekarang nggak jelas ini uang perkara apa, iya kan? Nah kalau ada begitu rampas dulu lalu cari pelakunya, gitu kan bisa. Nah jadi tidak ada 300 halaman itu tidak ada. Kita bisa diskusi ini hanya dalam 1 jam kalau untuk materinya, gitu. Lalu mana yang disetujui, mana yang berbahaya, mana tidak, itu bisa dibahas bersama-sama dalam waktu beberapa hari. Kalau mau pakai yang dari pemerintah, gitu. Jadi idealnya mekanismenya lewat pemerintah bisa diselesaikan hanya dalam beberapa hari ya, Prof ya. Baik, baik. Ya karena draftnya sudah ada, sudah dikirim ke DPR. Gitu. Baik Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan RUU perampasan aset ini pemirsa. Apa sebenarnya yang membuat para elit politik ini alergi dengan RUU perampasan aset ini? Substansi apa saja yang membuat eksistensi begitu kuat? Kita akan bahas selanjutnya. Pemirsa masih bersama kami di Top Report, bersama saya Amral Kafi dan juga masih bersama dengan Prof Mahfud MD. Prof, mungkin dari panjenengan bisa diterangkan secara lebih
gampang kepada masyarakat awam yang belum terlalu melek hukum ini. Sebenarnya apa untung rugi dari disahkannya RUU perampasan aset? Oh, jangan-jangan nggak ada ruginya, untung semua ini bagi negara khususnya. Bagi negara untung, tapi bagi koruptor akan rugi karena dia tidak bisa menyembunyikan aset hasil korupsi. Karena gini, hasil korupsi itu kalau tidak ada undang perampasan aset, meskipun korupsinya nyata di depan mata, tetapi belum diadili secara pidana karena orangnya sakit, orangnya lari, hartanya sudah dibagi dan sebagainya, itu tidak bisa dirampas. Dengan undang-undang perampasan aset ini bisa, itu dirampas. Jadi undang-undang perampasan aset ini membuka jalur baru di pengadilan, ya. Jalur baru itu artinya aset yang harus dirampas itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh polisi, oleh jaksa, tidak. Itu dilakukan oleh pengadilan, tetapi bukan pengadilan pidananya. Pengadilan pidananya terus jalan. Jadi undang-undang pengadilan perampasan asetnya ini bisa dilakukan lebih dulu, tapi harus juga melalui putusan hakim. Jadi tidak bisa sewenang-wenang. Jadi ada dua pengadilannya nih. Hakim yang memberi izin merampas aset itu dilakukan melalui penyidikan, kemudian dibawa ke hakim, hakim setuju untuk diadili, itu diumumkan ke masyarakat. Ini ada perampasan aset, siapa yang keberatan. Jadi orang yang merasa hartanya rampas sewenang-wenang itu maju ke pengadilan. Kalau sudah diputus pun nanti misalnya benar kata hakim itu rampas, bisa kasasi. Jadi orang bisa melakukan intervensi dalam proses perampasan aset itu. Tidak ada sama sekali kesewenang-wenangan. Tetapi kalau itu memang benar-benar hasil korupsi atau hasil kejahatan, tindak pidana, ya itu memang harus dirampas. Jadi prosedurnya sangat ketat. Dan gini, membuat undang-undang perampasan aset itu menjadi semacam keharusan bagi negara. Karena UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, itu tahun 2003 itu mengeluarkan ketentuan-ketentuan tersebut bahwa harus ada undang-undang atau harus ada mekanisme perampasan aset, harus ada mekanisme perampasan terhadap orang yang kekayaannya melebihi profil jabatannya, harus ada perampasan terhadap orang yang menyembunyikan harta dan mengkonversi harta tidak sah menjadi harta pribadi atau warisan atau apa, itu nanti dirampas dulu gitu melalui sebuah pengadilan. Dan UNCSC ini sudah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, jadi sejak tahun 2006 itu sebenarnya kita terikat untuk membuat undang-undang ini, tetapi selalu bolak-balik di parlemen kita. Dan kita harus maklumi, memang harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati tentang ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya hanya itu, tidak ada yang perlu ditakuti dari undang-undang ini. Misalnya, seseorang bisa dirampas asetnya kalau profil pekerjaannya, profil jabatannya dan kekayaannya tidak sama. Saya misalnya menjadi menteri 5 tahun. Berapa sih pendapatan saya jadi menteri 5 tahun? Taruhlah kalau disimpan semua maksimal misalnya 6 miliar. Nah, tiba-tiba kekayaan saya itu pendapatan baru selama 5 tahun menjadi menteri itu kok jadi 11 miliar. Gitu. Nah, di situ yang 5 miliar itu bisa diduga karena profil pekerjaannya tidak mungkin karena tidak punya 11 miliar. Maka nanti diselidiki, disidik ya. Kemudian saya menjelaskan, enggak, ini saya tambah sekian karena misalnya saya mendapat warisan dari ayah saya mendapat kenaikan NJOP dari tanah-tanah saya yang dulunya ada di tempat terpencil, sekarang ada di pinggir jalan tol sehingga mahal. Nah, itu sudah dijelaskan begitu ya selesai. Dan polisi atau jaksa yang katanya bisa memeras dan sebagainya tidak bisa. Karena begini, ini harus diliki dulu, diperiksa dokumennya, dan sesudah itu belum boleh diambil sebelum mendapat putusan dari pengadilan, ya, pengadilan negeri setempat lah. Nah, jadi kalau begitu aset sudah aman, orangnya lari. Sekarang ini banyak loh, Mas Hamdan, harta-harta itu yang diduga hasil korupsi tidak bisa dirampas karena pelakunya masih lari, pelakunya masih DPO gitu. Menurut hukum tidak boleh diambil. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset, ya ambil. Nanti orangnya pulang adili, kalau lebih di putusan yang dirampas asetnya 20 miliar.
ternyata vonisnya menyatakan tidak, dia korupsinya hanya 10 miliar, ya kembalikan. Kan gitu selebihnya itu. Jadi Baik. tidak ada kesewenang-wenangan di sini. Cuma Baik, orang baik. takut saja karena Ya. asetnya dirampas. Memang Iya. Koruptor yang ketakutan, Prof, prinsipnya, yang tepatnya ya. Oke. iya, koruptor yang ketakutan. Prinsipnya Baik, Prof. perampasan aset itu menjadi prinsip utama dari UNCSC itu. Iya. Gitu. Terkait dengan disahkannya ini, nanti yang paling jelas dampaknya adalah di situ ada pemiskinan para koruptor ini. Ini diharapkan yang ada nanti efek jera. Jadi mungkin para koruptor lain yang ingin melakukan aksi serupa akan berpikir-pikir, yang selama ini para koruptor tetap divonis, tetap melanggang bebas, tetap bisa menikmati kekayaan hasil korupsinya, seperti itu, Prof. Gini, jangan takut. Gini, nanti akan ada aturan pemberlakuan di RUU yang dibuat oleh pemerintah. Selama ini pemerintah tahu, saya tahu orang itu pada takut kalau ini diberlakukan harta saya dirampas semua. Itu ada satu titik di mana dikatakan di situ perampasan aset itu dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan atau yang diduga kejahatan untuk memperoleh harta itu sesudah berlakunya undang-undang ini. Jadi yang dulu, yang sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap sah. Tetapi sesudah itu lalu dilihat profilnya. Anda kerja apa? Dulu waktu diangkat menjadi pejabat hartamu segini, gajimu segini. Kamu uang dapat dari mana? Tetapi sejak menjadi pejabat bukan harta-harta yang lama. Nah, kalau undang-undang aset ini berlaku nanti, maka harta-harta yang lama itu dilaporkan, misalnya sesudah disahkan tanggal 20 Oktober misalnya, hari setahun pelantikan Pak Prabowo, disahkan hari itu. Nanti pemerintah buat peraturan, dalam waktu 2 bulan semua pejabat itu melaporkan hartanya yang ada sekarang. Itu tidak akan dikaitkan dengan perampasan aset. Gitu, sehingga aman hartanya yang sebelum berlakunya undang-undang itu. Tapi ingat, kalau terjadi bukan soal perampasan aset, korupsi juga tetap dilacak meskipun hartanya ada sebelum undang-undang perampasan aset ini, tetapi tidak dalam konteks perampasan aset. Mungkin dalam konteks pencucian uang, mungkin dalam konteks korupsi. Itu bisa untuk harta-harta yang ada sebelum perampasan aset ini. Tapi kalau perampasan aset jangan takut, kita sepakati dulu. Sejak berlakunya undang-undang ini, semua pejabat diberi waktu 2 bulan melaporkan hartanya dan tidak akan dipersoalkan dalam konteks perampasan aset. Itu selesai semua, karena orang takut kan, memang harus di cut off ya, harus dipotong lah. Nggak usah yang lalu-lalu dicari-cari lagi lalu dirampas aset. Baik, Prof. Ada analis yang memberi masukan bahwa jika Presiden Prabowo ini serius, bisa dong Perpu dulu diterbitkan, Prof, sambil menunggu pengesahan RUU ini. Memang bisa, tetapi sebuah Perpu itu tidak boleh keluarkan kalau tidak ada kegentingan yang memaksa. Ini tidak ada kegentingan yang memaksa. Presiden sudah usul, DPR sudah akan membahas, tidak ada kegentingan yang memaksa. Kecuali nanti ada hambatan di DPR secara politis, diperlambat, diperlama, cari alasan ini, ditunda lagi, baru Presiden keluarkan Perpu. Kalau ini kan sudah terbuka, apalagi kalau mau pakai RUU yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi usulnya yang dari pemerintah karena sudah ada supresnya, sudah tidak ada masalah tuh. Itu Mas Hamdan. Iya, selama ini apa sih substansi apa saja yang membuat seakan-akan banyak yang mengulur-ngulur, bahwa para elit pun sepertinya mengulur-ngulur resisten semacam itu terkait dengan RUU ini? Takut, selama ini mereka takut membahas ini karena takut asetnya dirampas. Oleh sebab itu kita kasih kunci pengaman agar aset masa lalu itu tidak dipersoalkan dan kita memandang ke depan. Sejak ditetapkannya undang-undang perampasan aset ini, harta yang lalu dianggap sah tapi laporkan paling lambat tanggal sekian. Nah, sesudah laporan itu masih ada perolehan yang tidak wajar, ada dugaan tindak pidana dan sebagainya, bisa dilakukan perampasan aset tapi tidak menyentuh yang lalu-lalu. Iya, Prof, soal isu Gitu yang aja. soal substansi yang banyak disharmoninya seperti apa, Prof, pendapat Anda? Tidak banyak sebenarnya ya, cuma alasannya itu, wah nanti kita bisa jadi miskin mendadak, nanti bisa diperas oleh polisi, nanti bisa diperas oleh kejaksaan. Itu ndak bisa.
Kenapa diperas? Karena yang memutuskan itu pengadilan. Cuma pengadilan sendiri malah tindak pidana, tapi diselesaikan secara perdata dengan pengadilan sendiri. Yang menetapkan tuh hakim. Misalnya si A korupsi, orangnya lari tidak ketemu, rampas asetnya melalui permintaan ke pengadilan. Nah, perkaranya yang lari ini cari terus sampai ketemu, tapi asetnya dirampas dulu. Karena kalau enggak, nanti dia lari sampai daluarsa baru pulang, habis, nggak bisa dilakukan tindakan hukum gitu. Iya. Maka ini diambil dulu dan itu tidak bisa diperas oleh polisi maupun jaksa. Karena apa? Ini nanti ke pengadilan perampasan aset, bukan pengadilan korupsinya. Pengadilan korupsinya nanti terus jalan sendiri. Baik, Nah, baik. Prof, pengadilan perampasan terakhir, Prof. aset itu bisa dilawan. Baik, Prof, terakhir Prof, mengingat waktu kita singkat, Ya. Sejauh mana peran Ya. partisipasi publik untuk terus mengawal RUU perampasan aset ini? Sangat penting, karena selama ini kalau dipercayakan kepada lembaga formal politik itu selalu macet oleh hambatan-hambatan politis di DPR. Tapi Ya. halnya seperti sekarang, sesudah terjadi peristiwa aksi besar-besaran bulan Agustus selama sekian hari itu ya hasilnya DPR pun pada setuju akan segera membahas. Presiden Prabowo juga dalam beberapa kali pertemuan, terakhir pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa menyatakan setuju undang-undang perampasan aset, antara lain dari banyak kesetujuan itu. Saya kira ini lancar. Mumpung ini masih hangat, segera diteruskan. Dan momentumnya juga pas ya, Prof, ya? Masyarakat sipil, iya, ini momentumnya pas. Masyarakat sipil jangan berhenti, gitu ya, menyuarakan ini, gitu. Sehingga nanti tidak ada lagi alasan untuk mundur. Baik. Profesor Mahfud MD, terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.